saya John Liter Simasibua dari kelas RC2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal atau maksimum atau minimum. Metode ini bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel atau tabel simplex dan melakukan operasi hingga solusi optimal tercapai. Baik, cara kerjanya adalah satu, mengubah masalah ke bentuk baku, yang dimana pertama, kendala ketidaksetaraan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel surplus. Dua, membentuk tabel simplex, yang dimana solusi awal yang layak dimasukkan ke dalam tabel ialah yang terdiri dari fungsi tujuan dan semua kendala. Yang ketiga, melakukan iterasi, yang dimana algoritma melakukan serangkaian langkah matematis atau iterasi dengan memindahkan solusi dari solusi dasar yang layak ke solusi yang lebih baik secara sistematis. Setiap iterasi bertujuan untuk meningkatkan atau menurunkan nilai fungsi tujuan bergantung apakah masalahnya adalah maksimum atau minimasi. Keempat, mencapai solusi optimal, yang dimana proses iterasi ini berlanjut hingga solusi optimal ditemukan, di mana tidak ada lagi perbaikan yang bisa dilakukan. Untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex, kita akan menyelesaikan model matematika di bawah ini. Minimum negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Kendalanya adalah yang pertama, x1 dikurang 2x2 ditambah x3 sama dengan 11. Yang kedua, negatif 4 x1 ditambah x2 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 3. Dan yang ketiga, 2x1 dikurang x3 sama dengan negatif 1. Pada fungsi kendala yang pertama, untuk mengubah menjadi persamaan harus ditambah variabel select, yang dimana sekaligus digunakan sebagai basis pada tabel awal simplex. Persamaan tersebut menjadi x1 negatif 2x2 ditambah x3 ditambah x1 sama dengan 11. Pada fungsi kendala yang kedua yang bertanda sama dengan, maka harus dikurangkan dengan variabel surplus. Tetapi karena S2 bertanda negatif, hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Untuk itu harus kita tambahkan variabel aktifikar R sehingga persamaan tersebut menjadi negatif 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s2 ditambah r1 sama dengan 3. Pada fungsi kendala yang kedua sudah dalam bentuk persamaan, tetapi harus dikaitkan dengan negatif 1 dan menambahkan r2 untuk membuat konstanta di ruang kanan menjadi positif dan menyesuaikan bentuk standar pemrograman linear sehingga memudahkan perhitungan metode simplex. Untuk persamaan pembatasan ketiga di atas akan menjadi negatif 2x1 dikurang x3 ditambah r2 sama dengan 1. Sehingga soal di atas bentuk standarnya adalah minimumkan z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Kendalanya adalah yang pertama, 1, x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah x1 sama dengan 11. Yang kedua, negatif 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang x2 ditambah r1 sama dengan 3. Yang ketiga, negatif 2x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Penyelesaian persoalan yang mengandung variabel artikal ini akan diselesaikan dengan metode teknik The Big M. Pada teknik ini, setiap variabel aktifikal dalam fungsi tujuan diberikan penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Penalti bertanda negatif atau sama dengan kurang apabila fungsi tujuan maksimum dan bertanda positif tambah apabila fungsi tujuan minimal. Perhitungan baris Z. Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x1 ditambah os2 ditambah mr1 ditambah mr2. Substitusi variabel aktifikar dari kendala adalah dari kendala 2 r1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 ditambah x2.
Dari kendala 3RS sama dengan 1 ditambah 2X1 dikurang X3. Substitusi ke Z adalah Z sama dengan negatif 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah M atau 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2 ditambah M atau 1 tambah 2 dikali 2X1 dikurang X3. Nah, yang keduanya adalah Z sama dengan negatif 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3M ditambah 4MX1 ditambah dikurang MX2 dikurang 2MX3 ditambah MS2 ditambah M ditambah 2MX1 dikurang MX3. Yang ketiga, Z sama dengan negatif 3 ditambah 6MX1 ditambah 1 negatif MX2 dikurang MX2 ditambah 1 dikurang 3MX3 ditambah OS1 ditambah MS2 ditambah 4M. Yang keempat, Z ditambah 3 dikurang 6MX1 dikurang 1 ditambah MX2 dikurang 1 ditambah 3MX3 dikurang MX2 ditambah MM sama dengan sama dengan 4M. Baik, kita masuk pada tabel simplex awal. Variabel dasarnya adalah X1 di mana di kolom pertama 3 dikurang 6M ditambah 1 negatif 4 dan negatif 2. X2 adalah negatif 1 ditambah M negatif 2 1 0. X3 negatif 1 ditambah 3M 1 2 dan 1. S1 0 1 0 0. S2 negatif M 0 negatif 1 dan 0. Baik, kita akan masuk kepada contoh soal yang dimana meminimasi yang dimana Z sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3. Kendalanya adalah yang pertama X1 min 2X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 11. Yang kendala keduanya adalah min 4X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih besar sama dengan 3. Kendala ketiganya adalah 2X1 dikurang X3 sama dengan min 1. Baik, kita akan masuk pada membuat fungsi kendala ke bentuk persamaan. Kendala yang pertama adalah X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 11. Kendala keduanya adalah min 4X1 ditambah X2 ditambah 2X3 dikurang S2 ditambah S1 sama dengan 3. Kendala ketiga adalah min 2X1 ditambah X3 ditambah R2 sama dengan 1. Terus baca aja. Variabel aktifikal adalah pada kendala kedua dan ketiga adalah yang pertama X1 sama dengan 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2, dan R kedua sama dengan 1 ditambah 2X1 dikurang X3. Kita masuk sekarang pada perhitungan pada Z, di mana yang pertama Z di min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah OS 0X1 ditambah 0S2 ditambah MR ditambah MR2, dan Z kedua adalah min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah M dalam kurung 1 2 dalam kurung 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2 dan ditambah M dalam kurung 1 ditambah 2X1 dikurang X3. Z ketiga adalah min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3M ditambah M4MX1 ditambah MX2 dikurang 2MX3 ditambah MS2 ditambah M tambah 2 ditambah X1 ditambah MX3. Yang keempat adalah Z sama dengan min 3 ditambah 6X1 ditambah 1 ditambah MX2 ditambah 1 dikurang 3MX3 ditambah MS2 ditambah MM4 ditambah 4M. Yang terakhir 2 ditambah 3 dikurang yang terakhir Z ditambah 3 dikurang 6 MS1 dikurang 1 ditambah MX2 dikurang 1 ditambah 3 MX3 dikurang MS2 sama dengan 4M. Semua nilai ini kita masukkan ke dalam tabel dan ini hasilnya.
Baik, setelah kita masukkan variabel dalam tables simplex awal, kita akan mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Yang pertama, kolom kunci sama dengan coefficient di baris Z yang paling positif. Yang dimana yang paling positif adalah X3, yang dimana min 1 ditambah 2M. Sehingga kolom kunci yaitu X3. Baris kunci, sebelum kita mencari baris kunci, kita akan mencari nilai indeks sama dengan nilai kanan dibagi dengan angka kolom kunci. 11 dibagi dengan 1 sama dengan 11, begitu seterusnya. Baris kunci sama dengan nilai indeks yang paling terendah dan positif. Kita lihat nilai indeks yang paling terkecil yaitu 1. Sehingga baris kunci terletak pada baris C. Angka kunci sama dengan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Sehingga X3 dan C perpotongannya ialah 1. Setelah kita mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, kita akan mencari baris baru lainnya dan baris baru kunci. Yang pertama, baris baru kunci sama dengan baris lama kunci dibagi angka kunci. Di mana baris lama kunci yaitu C. Sehingga baris lama kunci yaitu C. Min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Dan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Angka keduanya adalah baris baru lainnya sama dengan baris lama dalam kurung angka pada kolom kunci dikali baris baru kunci. Yang saya pilih adalah baris baru lainnya adalah B. Di mana min 4 dikurang dalam kurung 2 dibagi 2 sama dengan 1. Yang saya pilih bagian B, min 2 di mana yang saya pilih adalah bagian B, min 2 di mana yang saya pilih adalah B, min 4 dikurang dalam kurung 2 dikali 2 sama dengan 1. Min 2 sama dengan 0. Menemukan baris baru kunci dan baris baru lainnya. Kita akan melihat apakah sudah optimal atau tidak. Dan syaratnya adalah optimalisasi dan minimalisasi adalah syarat coefficient Z atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan 0. Maka kita lihat nilai Z X1 sama dengan X2 atau X1 sama dengan X2, di mana X1 sama dengan tidak optimal, di mana X1 dan X2 tidak optimal. Udah. Maka kita akan mencari kolom kunci coefficient di baris Z yang paling positif, di mana nilai Z yang paling positif adalah X2, jadi kolom kuncinya adalah X2. Setelah itu kita akan mencari baris kunci. Namun sebelum itu kita akan menentukan nilai indeks. Nilai kanan dibagi kolom kunci. 3. Di mana 10 dikurang min 2 sama, di mana 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Di mana 10 dibagi min 2 sama dengan min 5. Terus. Begitu sampai seterusnya. Kita akan mencari baris kunci. Nilai indeks yang paling terendah dan yang paling terendahnya adalah 1. Terletak di baris B. Maksudnya adalah baris B. Setelah itu kita akan mencari angka kunci perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Karena terletak pada angka 1. Jadi angka kuncinya adalah 1. Setelah itu kita akan mencari baris baru kunci. Ini loh, ini. Baris lama dibagi angka kunci. Contohnya 0 bagi 0 sama dengan 0 bagi 1 sama dengan 0 sampai seterusnya. Setelah itu kita akan mencari baris baru lainnya, yang mana baris lama dikurang angka pada kolom kunci dikali baris baru kunci. Yang dimana yang saya pilih adalah C, yang mana min 2 dalam kurung 0 dibagi min 2 dikurang dalam kurung 0 dibagi min 2 sama dengan 0 sampai seterusnya. Setelah kita mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya, sebelumnya tadi nilai yang tidak optimal adalah X1 dan X2. Sekarang nilai yang tidak optimal adalah X1. Nah, syarat optimalisasi minimasi adalah semua koefisien di baris Z ke 0. Kolom kunci sama dengan koefisien di baris Z yang paling positif. Di mana di baris Z yang paling positif adalah X1. Sehingga kolom kuncinya adalah X1. Baik, kita akan mencari baris kunci. Sebelumnya kita akan mencari nilai indeks. Nilai kanan dibagi angka kolom kunci. Nilai kanan 12 dibagi 3 sama dengan 4, begitu seterusnya. Baris kunci sama dengan nilai indeks yang paling terendah dan positif, yaitu angka 4, yang dimana baris 4, angka 4 berada pada baris A. Sehingga baris kunci adalah baris A. Angka
Angka kunci sama dengan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Sehingga di mana X1 dan baris A perpotongannya adalah 3. Sehingga angka kunci adalah 3. Baris baru kunci sama dengan baris lama kunci dibagi dengan angka kunci. Baris lama A di mana baris lama yaitu A, di mana 3 dibagi 1 sama 3 dibagi 3 sama dengan 1. Begitu seterusnya. Baris baru lainnya sama dengan baris lama dalam kurung angka pada kolom kunci dikali baris baru kunci. Yang dimana baris yang saya pilih adalah baris B. Yang dimana 0 dikurang dalam kurung 0 dikali 1. Hasilnya adalah B. Hasilnya adalah 0. Seterusnya kita akan menilai baris optimal. Setelah itu kita akan melihat optimal apa belum. Karena di sini barisnya sudah optimal, maka langsung kita substitusikan ke nilai fungsi tujuan. Yang dimana Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3, dan Z sama dengan x3 dalam kurung 4 ditambah 1 ditambah 9, dan Z sama dengan min 12 ditambah 10, dan Z sama dengan min 2. Jadi nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Sekian penjelasan saya dari metode simplex. Saya ucapkan terima kasih.